Untuk kegiatan pembelajaran hari ini saya dokumentasikan khusus untuk kelas Minari 12 IPS 4 ya. Jadi ini nanti bisa Anda lihat dalam bentuk sebuah file video ya. Apakah kalian paham semua kira-kira? Siap? Kita mulai? Ya Pak, mulai Pak. Oke, siap ya. Ya, Pak. Nah, pertama di sini adalah namanya tools box yang biasa kalian temui juga di saat kalian waktu itu kelas 10 ya. Toolbox ya. Masih ingat Adobe Photoshop, Corel Draw? Masih Pak. Masih ya. Jadi tombol-tombol yang ada di Adobe Photoshop dengan Adobe Flash ini ya tidak jauh berbeda, mirip sekali ya. Ada selection tool, ada sub selection tool. Nah, apa sih selection tool? Selection tool tentu tidak lazim dari kata seleksi. Jadi untuk menyeleksi ya. Contohnya misalnya saya membuat sebuah objek kotak di sini ya. Nah, warnanya hitam ya. Jadi saya pengen seleksi dengan selection tool ya. Tinggal diginiin aja. Nah, ya. Ini selection tool. Ya. Menyeleksi objek ya. Nah, di dalam sebuah objek yang kita buat itu ada dua jenis warna yang tampil ya ketika kita menampilkan. Warna apa saja ada yang bisa membedakan, yang bisa menjelaskan? Dedi mungkin Dedi. Ada dua jenis warna yang bisa kita lihat di sini. Kalau ini saya zoom ya, saya perbesar. Ya misalnya ini saya perbesar. Nah, perhatikan ada dua jenis warna. Bisa dijelaskan dua jenis warna ini warna apa yang dimaksud? Dedi mungkin tahu? Atau Marcelinus mungkin tahu? Kalau menurut saya, warna hijau, Pak. Coba siapa yang tahu? Bonaventura. Mana ada Bonaventura? Kira-kira warna apa itu? Ya. Ini kan dua warna nih. Ya, warna hitam dan warna yang di ini itu ya pinggir nih, warna apa nih agak coklat-coklat ya. Nah, itu di ya. Dua jenis warna itu warna apa disebut, Bona? Apa hijau ya? Hijau apa sih maksudnya? Nggak ngerti, Pak. Ya, Border jadi gini. apa? Jadi ada dua warna dalam dan warna tepi. Warna dalam biasa disebut dengan fill. Jadi ketika saya klik dengan menggunakan selection tool, ini warna dalam, ya. Sehingga kalau ini saya kecilkan ya. Kalau ini saya kecilkan, kemudian ini saya hanya klik di bagian sini, berarti saya hanya menyeleksi pada bagian warna yang di dalam. Sehingga ketika saya pindahkan, maka warna yang di tepi tidak ikut. Perhatikan. Itu. Jelas? Jadi ada dua jenis warna, warna tepi dan warna dalam. Warna dalam disebut dengan fill dan warna yang di tepi disebut stroke atau line di sini ya. Ini namanya properti pada bagian bawah sini. Nah, untuk menentukan warna di bagian tepi atau stroke disebut tadi, itu di bagian properti sini ya. Tuh. Jadi kalau misalnya ini saya seleksi hanya begini, berarti hanya bisa diambil begini ya. Itu kalau menggunakan selection tool ya. Kalau sub selection tool berarti ini bisa dirubah objeknya yang kita seleksi. Misalnya ini saya seleksi begini. Nah, berarti yang terseleksi ini di bagian semuanya ini yang bisa dirubah. Ya, saya seleksi ini berarti di bagian sini yang bisa nanti bisa dirubah bentuk ya. Misalnya begini ya. Gini ya, gini. Nah, ini tinggal tarik sudut-sudutnya. Itu kalau menggunakan sub selection tool. Jadi bedanya semacam itu ya. Kalau selection tool, yang ini selection tool, berarti ini bisa kita seleksi pada bagian-bagian tertentu sesuai dengan area seleksi yang kena. Jadi misalnya ini yang kena, saya del hapus, hilang. Itu ya.
Terus kemudian ada fungsi berikutnya namanya free transform tool. Nah, ada yang tahu free transform tool dari kata transform? Dionysius. Masih ingat di Photoshop free transform? Halo Dion? Dionysius? Kenapa dangak-dangak itu? Di depan Pak komputernya, Pak. Oh. Laptopnya di depan. Tahu apa itu free transform tool? Fungsinya untuk apa? Lupa, Pak. Oke, coba yang lain. Andre Yusuf, tahu apa itu free transform tool yang saya liatin ini tadi? Ini free transform tool, saya klik ya. Ini. Nah, kemudian saya pilih objeknya. Misalnya ini. Nah, ini bisa diapain aja? Andre? Lupa, Pak. Oke, jadi free transform tool itu bukan hanya merubah bentuk, tapi dia juga bisa memutar objek. Ini contohnya. Nah, jadi objeknya bisa diputar, bisa dirubah bentuknya, ukurannya, ya. Ukurannya bisa dirubah dan bisa diputar. Tetapi kalau sub selection tool ini hanya merubah bentuk sesuai pada bagian sudut-sudutnya, titik-titik sudutnya. Ini ya. Ini hanya bisa merubah bentuknya sesuai pada titik-titiknya yang ada. Ini kalau menggunakan sub selection tool. Kalau free transform berarti dia bisa merubah transformasinya atau rotasinya, posisi rotasinya ya. Itu bedanya itu ya. Jadi semuanya bisa nanti dipraktekkan. Nah, kalau yang lasso ini ya menggambar dengan lasso ya, artinya menggambar objek tapi dengan lasso seperti apa ya? Seperti layaknya kita memegang pensil ya. Misalnya seperti semacam ini. Nah, ini menggunakan lasso ya. Nah, mengapa dia tidak bisa dibuat dengan lasso? Nah, kita tentukan dulu misalnya warnanya hitam. Nah, itu ya. Nah, ini harus ada objek. Kalau mau menggambar lasso harus ada objek. Kalau tidak ada objek, ya area kanvasnya ini putih kayak gini, dia nggak bisa karena lasso ini adalah tools yang fungsinya menyeleksi. Ya. Jadi bukan fungsinya untuk menggambar. Ya. Kalau fungsinya untuk menggambar itu lain. Ya. Fungsinya untuk menggambar itu ya objek yang sudah ada, misalnya kayak rectangle, ya kan? Kemudian kayak ellipse tool, ya. Nah, semacam ini kayak ellipse tool. Nah, itu untuk menggambar. Nah, kalau lasso ini fungsinya adalah menyeleksi. Jadi hampir sama fungsinya selection tool dan sub selection tool ini, ya. Fungsinya hampir sama. Bahkan lasso ini kategori untuk seleksi, ya. Contoh misalnya saya mau menyeleksi dengan lasso ya pada bagian gambar lingkaran ini ya. Misalnya semacam ini saya buat. Nah, itu selection dengan lasso ya. Baru dipindahkan dengan menggunakan sub selection dengan menggunakan selection tool. Nah, semacam ini. Itu ya. Jadi fungsi seleksi itu ada lasso, ada sub selection tool, kemudian ada selection tool itu sendiri dan ada free transform. Berikutnya ini saya hapus lagi aja. Saya seleksi begini. Berikutnya ada pen tool. Nah, pen ini sama seperti ellipse, rectangle, line dan lain sebagainya. Ini menggambar juga, tapi dengan dengan pen tool atau dengan pena ibaratnya dari bahasanya. Jadi kita langsung bisa bentuk misalnya segitiga, misalnya langsung kita buat semacam ini. Itu ya. Nah, untuk ukuran dan bentuknya bisa disesuaikan misalnya. Itu ya. Tinggal diseleksi gini ya. Kita rubah misalnya dengan free transform ya, atau misalnya dengan sub selection tool, posisi titiknya tidak pas, kita pasin dan seterusnya ya. Itu pen tool. Teks, tentu kalian sudah paham semua teks. Berarti teks itu untuk
membuat tulisan atau teks. Nah, Hendrikus ini baru masuk kemana ini Hendrikus? Kus? Hendrikus? Halo Kus? Mana Hendrikus tadi? Pak. Saya Pak. Yang apa Hendrikus? Masuk. Pak, tadi kan saya di HP. Nah, tadi tiba-tiba mati Pak keluar. Makanya saya pindah ke PC nih, PC depan. Oh, tadi udah masuk. Iya, tadi udah masuk, keluar lagi. Di sini Oh, ya. masuk lagi Pak. Oke. Yo, balik lagi ya. Calon Romo itu harus ini aktif, ya. Harus disiplin. Marah Pak Didik kamu ya. Ya, berikutnya untuk tools yang berikutnya teks untuk membuat tulisan ya, misalnya selamat datang. Nah, semacam itu ya. Nah, ukuran untuk teksnya di sini ada di properti. Ini bagian properti ya. Ini ada tulisan properti ini. Nah, ini ukurannya bisa digedein, diblok dulu ya, semacam ini. Kemudian bisa ukurannya disesuaikan. Oke. Warnanya bisa kita atur. Kemudian alignment-nya, bold dan lain-lain sebagainya. Ya, ini teks dulu. Lalu di bawahnya ada line ya. Tentu kalian sudah paham lah. Gak mungkin line-nya garis ya dah. Garis. Nah, ini line. Kemudian ada oval atau bulat ya. Warnanya kita tentukan misalnya kuning. Kemudian warna struknya misalnya merah. Berarti warna struk adalah warna bagian tepi ya. Bagian tepi. Sedangkan fill ini warna bagian dalam. Ketebalan warna tepi ini juga bisa disesuaikan. Misalnya 5 ya, dia tebal tepinya nanti. Nah, merahnya kelihatan benar ya. Apalagi kita zoom sampai di sini, area kanvasnya ini 200%. Nah, terlihat tebal ya. Nih, itu ya. Jadi itu warna bagian tepi atau stroke atau fill ya. Kalau saya mau ambil bagian kuningnya aja, tinggal diseleksi dengan menggunakan selection tool yang kuning ini. Nah, macam ini ya. Jadi yang ini masih, ini ada gitu. Kalau ini misalnya pengen saya putar, tinggal menggunakan transform. Nah, semacam ini. Nanti dicoba-coba di rumah ya. Ini supaya kalian paham untuk penggunaannya. Karena kalau tidak dicoba nanti kalian nggak akan paham ya fungsi-fungsi ini ya, gitu. Nah, terus berikutnya ada fungsi berikutnya ada pensil ya. Pensil tool ya. Nah, pensil ya, semacam ini pensil. Ya, itu beda fungsinya dengan pen tool ya. Kalau pensil ini sesuai dengan sesuai dengan gambar objek yang akan kita buat ya. Misalnya lingkaran atau bulat atau objek. Nah, dia menyesuaikan nanti gambarnya gitu. Atau menggambar bebas lah, namanya pensil ya. Jadi menggambar bebas gitu. Nah, gitu. Terus ada brush yang mewarnai brushnya ya, misalnya di sini kasih warna brush dengan warna biru misalnya ya. Nah, ini brush. Kemudian ada yang namanya ink bottle tool. Ini untuk memberi warna. Warnanya diambil dari objek lain. Misalnya contoh, saya mau ambil warna biru yang ini, saya ambil contohnya di sini. Lalu saya letakkan di sini ya dengan menggunakan pin bucket tool. Jadi saya ambil di sini warnanya, lalu saya tumpahkan di sini. Nah, semacam itu. Ya. Saya ambil dengan menggunakan ink bottle ini, ya. Terus saya masukkan di sini. Nah, semacam itu. Ya. Iris tentu kalian tidak asing untuk menghapus. Ya. Iris tool menghapus. Ya. Nah, ini misalnya kita hapus. Nah, kalau kurang besar di sini bisa dipilih bentuknya mau kotak atau gimana ngapusnya ya. Nah, ini iris ya. Kemudian ada zoom in zoom out ya. Zoom in zoom out itu bisa kalian pakai dengan menggunakan tombol tools yang ada di toolbox. Ini di sini. Ini juga bisa. Nah, ini zoom in zoom out ya. Nah, biar tulisannya gede atau zoom in. Nah, kalau kehilangan kayak gini di mana? Ini persentasenya di sini kita pilih fit in window ya. Nah, supaya langsung kembali normal ya. Kemudian hand ini untuk memindah-mindahkan kalau misalnya posisinya ini terlalu kecil ya. Bisa kita pindahkan kemana gitu ya. Hand tool ya.
Oke, ini sejauh ini untuk pengenalan lembar kerja bagian toolbox. Kalau di bagian properti, ini adalah bagian pengaturan yang kita buat di area kanvas ini. Ya. Misalnya contoh, saya mau mengatur untuk tulisan ini, tinggal diklik aja tulisan ini, diatur aja di sini ya. Nah, mau jenis Arial, apa mau jenis apa, jenis fontnya ini ya. Ini untuk properti ini, untuk pengaturan yang ada di area kanvas objeknya. Kemudian ada area kanvas ini dengan ukuran 550 ya. Kalau diklik di sini, ini ukurannya akan terlihat resolusinya sekian kali sekian pixel ya. Kemudian backgroundnya dengan warna putih. Ya, ini bisa diganti dengan warna kuning ya. FPS itu adalah frame rate atau kecepatan durasi nanti animasinya. 12 FPS artinya 12 frame itu bergerak hanya dalam 1 detik ya. Itu FPS ya. Nah, maka warnanya kuning. Kemudian di bagian sebelah kanan ini adalah panel. Panel untuk pengaturan objek-objek jika nanti objeknya kita mau menyisipkan foto atau gambar itu biasanya akan tersimpan di panel ini. Lalu kemudian yang paling atas ini adalah bagian yang paling inti atau jantungnya ketika kita akan membuat animasi. Disebut bagian atas ini adalah timeline. Nah, timeline ini ada macam-macam atribut di dalamnya. Ada layer, sama seperti Photoshop ya. Artinya berarti selamat datang tulisan ini berada di layer 1, di frame 1. Frame 1. Jadi angka 1 ini yang dimaksud frame. Angka 5 ini berarti frame 5. Kalau ini saya letakkan di sini, berarti frame berapa? Nih, saya letakkan di sini. Nah, itu. Berarti frame berapa itu? Coba, terlihat dah itu? Terlihat nggak ini? Frame berapa itu? Frame? 12. Frame 9. Nah, frame 9. 9. Nah, itu frame 9. Jadi kalau kalian kemarin belajar stop motion itu kan bergerak berhenti, bergerak berhenti, bergerak ada motion bergerakan, berhenti bergerak berhenti bergerak. Sama seperti ini. Jadi frame by frame ya. Jadi kalau di frame 1 ini ada tulisan selamat datang. Kemudian di frame 2 sebelahnya tulisan selamat datangnya. Misalnya ada yang hilang, misalnya yang hilang itu G. Itu bisa. Caranya gimana? Nah, berarti di frame 2 ini harus disisipkan keyframe-nya. Keyframe itu kunci frame-nya. Jadi kalau tidak diberikan kunci frame di situ, tidak diberikan keyframe-nya, maka di sini tidak akan bisa pindah. Jadi garis lurus tegak ini tetap di sini. Ya. Tapi kalau di sini ada key-nya, maka dia garis lurus tegak ini menandakan dia bisa pindah di frame kedua. Kemudian ada tanda hitam di sini ya. Tanda hitam berarti ada objek. Inilah objeknya. Kalau ini saya hapus, ya, maka tanda hitamnya akan hilang. Dia hanya ada tanda bulat tapi kosong. Itu ya. Tapi kalau dia ada objeknya, maka dia tanda hitamnya akan muncul di sini. Contoh saya tulisin lagi ya. Misalnya di sini saya tulis dengan huruf agak besar. Misalnya H. Ya. Jadi di frame 1 ini ada huruf H. Ya. Ini bisa dibesarkan sih ya. Ini bisa dibesarkan ukurannya. Oke, misalnya 94 ya ukurannya. Ya, dia ada H. Nah, di frame 2 ini misalnya saya pengen muncul nanti kan dia berjalan ya. Frame by frame itu kan berjalan. FPS-nya 12. Jadi dia 12 frame itu hanya dalam 1 detik ya. Nah, itu hanya dalam 1 detik itu 12 frame ya. Misalnya di frame yang kedua ini saya akan membuat huruf yang berbeda di sebelah H. Caranya adalah di frame yang kedua ini klik kanan. Nanti setelah diklik kanan itu ada pilihan insert frame, insert keyframe, insert blank keyframe. Nah, kalau kita ingin menambahkan objek berarti insert keyframe. Ya. Tapi kalau kita tidak ingin menambahkan objek atau objek yang sebelumnya itu tidak terlihat, maka insert blank keyframe. Jadi kalian harus tahu bedanya ya. Kalau kita mau menambahkan objek ya dan objek yang sebelumnya itu tetap terlihat, maka insert keyframe. Artinya, kalau kalian ingin menambahkan objek lagi di sini, kemudian
objek yang sebelumnya ini ingin tetap ada, maka ini insert keyframe. Ya. Tapi kalau ingin menambahkan objek, tapi objek yang sebelumnya supaya tidak terlihat atau hilang, itu insert blank keyframe. Itu bedanya, nanti seperti apa bisa Anda praktekkan ya. Kita coba sekarang yang insert keyframe. Ya, saya klik ya. Nah, maka di frame yang kedua itu isinya sama dengan frame yang pertama, yaitu huruf H. Nah, ini kalau saya klik di frame kedua tetap huruf H. Nah, sekarang kita tambahkan objeknya. Saya klik huruf T lagi, kemudian saya klik di sini, saya ketik huruf A. Oke, kemudian saya geser ke sini, saya paskan posisinya, ya. Kemudian saya rubah warnanya, misalnya merah lah ya. Nah, merah biar terlihat. Maka ini sudah ada pergerakan, ya. Pertama H, kemudian A, H, A. Nah, ya. Macam itu. Sampai dengan seterusnya. Nah, misalnya untuk di frame ketiga nanti ada di sebelah huruf A itu huruf H misalnya. Ini bisa kamu insert keyframe lagi, tapi supaya tidak repot ini tinggal di copy aja frame-nya tadi. Ya. Copy, pastekan di frame yang ketiga. Paste frame. Nah, ini di frame yang ketiga. Ya, yang frame ketiga ini frame ketiga, nih. Tapi yang A ini aja kita ambil, terus kita geser, ya. Macam itu. Nah, kita geser sambil menekan tombol Shift, ya. Jadi untuk mengcopy itu kita geser sambil menekan tombol Shift, ya. Lalu kita rubah warnanya, kemudian kita rubah hurufnya L. Nah, jadi ini kalau misalnya kita jalankan, dia sudah muncul tulisan semacam ini. Nah, terus frame yang keempat dan seterusnya. Itu untuk membuat animasi yang sederhana. Kemudian klik yang L, tekan Alt, tarik, geser. Ya. Nah, ini kita ganti misalnya huruf O, ya. Dengan warna misalnya putih. Ya. Nah, semacam ini. Jadi ini sudah bisa di play ini ya, tulisan halo. Cara ngeplaynya tinggal di klik file, kemudian di publish preview, pilih flash. Nah, itu animasinya. Mengapa dia selalu berulang-ulang? Ya, karena pergerakan ini tidak ada perintah atau script atau komen supaya dia stop. Maka dia selesai di frame 5 ini, dia akan kembali frame 1. Frame 5, kembali frame 1. Terus berulang-ulang. Ya. Nah, kalau dia pengen stop, berarti harus dirubah nanti. Ya. Atau ditambahkan script di frame 1 itu stop dulu. Ya. Itu ya, ini cara membuat tulisan atau animasi yang sederhana. Cara ngetes yang paling sederhana bisa dengan menekan tombol enter. Nah, ini ya, saya tekan tombol enter, ya, dia muncul semacam itu. Nah, itu untuk membuat animasi dalam bentuk teks, ya, frame by frame. Ya. Nah, kalau kita ingin membuat animasi yang lain, misalnya ada tambahan lagi setelah ada tulisan halo, misalnya kita balik pergerakannya, misalnya O-nya muncul, kemudian L, A, H. Nah, itu juga bisa. Ya. Tinggal kalian duplikat lagi atau ini di copy lagi ya. Ini di copy ya. Copy, pastekan di sini. Nah, macam itu. Nah, ini hanya muncul ya. Atau diulang lagi ya. Dan seterusnya ya. Jadi dia bisa bolak-balik ya. Gitu. Karena ini masih pergerakan frame by frame ya. Jadi dia masih pergerakan frame by frame. Gitu. Kira-kira nanti kalian bisa lah ya, dicoba ya di rumah ya.
untuk yang membuat animasi sederhana ini, animasi teks ini ya. Untuk animasi bentuk objek yang lain, nanti kita coba dengan karakter yang lain. Misalnya kita membuat pemandangan dan lain-lain sebagainya. Intinya untuk animasi frame by frame itu prinsipnya semacam inilah. Ya. Itu ya. Nah, kalau kita mau menambahkan layer lain, layer yang berikutnya ini kan layer 1. Layer 1 ini misalnya tentang tulisan lah ya. Nah, kalau untuk layer yang berikutnya misalnya tentang objek, pergerakan misalnya, pergerakan objek misalnya lingkaran ya, itu bisa menggunakan layer yang berikutnya, insert layer di sini. Nah, insert layer yang berikutnya ini otomatis dia di layer 1 dan di layer berakhirnya ini layer berapa otomatis ya. Artinya panjang frame-nya itu menyesuaikan dia langsung ya. Nah, misalnya di frame 1 di layer yang kedua ini ya, itu ada sebuah objek lingkaran ya. Saya buat lingkaran. Warna lingkarannya adalah putih ya. Misalnya ini. Nah, warnanya ini. Nah, kemudian di frame 1 saya klik insert keyframe ya, insert keyframe, tetap artinya tetap sama. Terus saya pindahkan di sebelahnya. Ya. Kemudian di sini insert keyframe lagi. Saya pindahkan di sebelahnya. Dan seterusnya sampai dengan frame 9 atau 8 ini ya. Sesuai dengan panjang frame yang dimiliki pada layer 1, yaitu tentang tulisan halo itu ya. Macam ini. Itu. Kemudian saya buat lagi di sini insert keyframe. Saya misalnya tarik ke atas. Kemudian saya insert keyframe lagi. Ya. Saya tarik ke sini misalnya. Lalu yang terakhir saya insert keyframe lagi. Ya, misalnya ini saya free transform, saya lebarkan. Ya. Oke, semacam ini. Tapi posisinya ini di bawah layer 1, sehingga layer 1 nanti akan terlihat. Nah, begini. Ya. Jadi kalau saya tes nanti hasilnya semacam ini. Nah, karena tulisannya O itu udah warna putih, jadi nggak terlihat ya. Ini saya ganti aja yang O ini warnanya apa ya? Agak inilah ya. Nah, semacam itu. Nah, ini kalau saya tes macam ini. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pengenalan lembar kerja Adobe Flash CS3 dan materi tentang pergerakan frame by frame. Nanti kalian coba di rumah dengan cara ikuti tutorial video yang sudah saya buat ini ya. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup jelas ya? Cukup, Pak. Oke. Yang lain kira-kira bingung nggak? Cukup, Pak. Si ini Agustinus nih. Gimana Agustinus? Kira-kira sudah ada bayangan bisa nggak kira-kira? Bisa lah ya. Kalau bingung nanti ditonton aja tutorial yang ini ya. Ini sudah saya rekam dalam bentuk video tutorial gitu. Jadi kalau bingung tinggal diputar lagi videonya, udah nanti bisa di play kapan saja dan di mana saja ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuannya ini. Nanti kalian langsung habis ini eksplorasi belajar, buka itu videonya tadi yang saya rekam ini, nanti saya upload di YouTube ya. Nanti kalian buka. Oke? Thank you. Sampai ketemu di minggu depan kalau tidak ada yang bertanya. Cukup? Marcel mungkin mau Oke, nanya? Pak. Jelas? Cukup, Pak. Oke, jelas ya. Cukup ya. Baik, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu di minggu depan di materi dan bahan yang berbeda. Thank you. Dadah.